Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nurazia dengan NIM 23111024161111. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah yang dimana sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang punya peran penting dalam pembangunan pendidikan, dakwah, dan juga kehidupan sosial umat Islam. Nah, materi ini saya buat berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dari 4 topik utama: pendahuluan, pembaruan dunia Islam, masuknya Islam di Nusantara, dan juga tentunya tentang berdirinya Muhammadiyah itu sendiri. Saya juga akan menyampaikan pandangan dan juga tanggapan pribadi saya terhadap perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dan gerakan Muhammadiyah secara keseluruhan. Jadi, mari kita sama-sama kita mulai pembahasannya dari awal ya. Yang pertama, pendahuluannya, kondisi umat sebelum Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah lahir, kondisi umat Islam di Indonesia ini pada akhir abad ke-19 sangat memprihatinkan. Meskipun jumlah umat Islam yang besar. Kenapa? Soalnya praktik keagamaannya banyak dipengaruhi oleh kepercayaan lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Masih banyak masyarakat yang percaya pada jimat, tahayul, dan juga praktik perdukunan, khurafat yang menjadi hal yang umum. Pemahaman agama minim dan banyak ibadah dilakukan hanya karena ikut-ikutan. Pendidikan umat Islam jadinya tertinggal. Pesantren ada, tetapi tidak semua mengajarkan ilmu-ilmu umum atau ilmu modern. Kolonialisme Belanda memperparah kondisi ini. Kenapa? Karena sistem pendidikan dibuat untuk menjatuhkan umat dari semangat Islam dan menanamkan nilai-nilai Barat. Nah, disinilah kebutuhan akan pembaruan menjadi sangat mendesak. Pembaruan dunia Islam, inspirasi dari Timur Tengah, gerakan pembaruan Islam tidak hanya muncul di Indonesia, di dunia Islam secara global muncul juga tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Ghazali, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Mereka menyerukan kembali kepada Al-Quran dan juga hadis, menolak taklid buta, dan mengajak umat Islam untuk berpikir rasional, terbuka, dan menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan beragama. Ki Haji Ahmad Dahlan saat muda itu belajar di Mekah dan terpengaruh langsung oleh pemikiran para tokoh pembaru itu. Nah, ia menyadari bahwa umat Islam ini tidak akan bangkit kalau misalnya terjebak pada tradisi yang tidak berdasar. Dan jika pendidikan mereka tidak berkembang, setelah kembali di Yogyakarta, beliau mulai menyebarkan kembali pemikiran ini melalui pengajian, diskusi, dan juga kegiatan dakwah. Beliau menafsirkan Al-Quran secara rasional, menolak segala bentuk praktik yang tidak berdasar dalil, dan mulai menyusun gagasan untuk mendirikan gerakan pembaruan yang nyata. Jadi, masuknya Islam di Nusantara, masuknya Islam ke Indonesia dengan cara yang damai dan bijaksana. Bukannya lewat perang, melainkan lewat perdagangan, dakwah, pernikahan, dan juga pendidikan. Para wali dan ulama terdahulu menyampaikan Islam dengan cara halus, sehingga masyarakat lokal ini menerima Islam tanpa paksaan. Namun dalam perkembangannya terjadi percampuran antara Islam dan juga kepercayaan lokal. Jadi beberapa praktik, tradisi, dan budaya masuk ke dalam amalan agama dan juga menimbulkan penyimpangan.
Disinilah Ki Haji Ahmad Dahlan melihat hal ini sebagai tantangan dakwah. Beliau tidak menolak budaya sepenuhnya, tetapi mengajak masyarakat untuk memilah mana yang sesuai syariat dan mana yang bertentangan. Dari sini beliau juga yakin bahwa umat perlu dibimbing melalui sistem yang lebih terarah, di mana berdirinya Muhammadiyah jawaban atas tantangan zaman. Pada tanggal 18 November 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni, rasional, sesuai zaman. Beliau ingin agar Islam tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Muhammadiyah ini akan bergerak di bidang pendidikan dan juga dengan mendirikan sekolah yang mendudukan ilmu agama dan juga umum, kesehatan, dan mendirikan klinik, rumah sakit itu juga ada, sosial seperti panti asuhan dan rumah yatim, bantuan bencana, dan juga pelayanan umat. Metode dakwah Muhammadiyah itu berbeda, tidak ceramah ataupun pidato, tetapi lewat aksi nyata yang disebut dakwah bilhal. Ini yang membuat Muhammadiyah berkembang pesat dan dipercaya masyarakat luas. Muhammadiyah bukan politik, tetapi kekuatan masyarakat sipil yang mampu membuktikan bahwa Islam bisa membawa kemajuan. Refleksi pribadi dan tanggapan saya setelah membaca dan juga memahami seluruh materi ini, saya merasa sangat terinspirasi karena Ki Haji Ahmad Dahlan bukan hanya ulama tetapi juga visioner, pendidik, dan juga pejuang sosial yang tulus. Muhammadiyah menunjukkan bahwa agama bukan penghambat kemajuan, melainkan sumber kekuatan. Sumber kekuatan ini yang gunanya untuk membangun bangsa. Dan saya sebagai mahasiswa, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk meneruskan semangat pembaruan ini. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, belajar sungguh-sungguh, menyebarkan kebaikan, berpikir kritis, dan berperan aktif di masyarakat. Karena kenapa? Islam berkemajuan adalah ajakan untuk menjadi muslim yang cerdas, terbuka, peduli, dan mampu memberi manfaat seluas-luasnya. Demikian video dari saya tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran dan juga motivasi untuk kita semua agar lebih mengenal sejarah Islam dan lebih semangat dalam membawa perubahan. Saya Nur Azizia mengucapkan mohon maaf jika apa yang saya jelaskan belum sepenuhnya bisa masuk, tetapi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Kalian juga bisa searching lebih lengkapnya di internet ataupun di buku-buku kemuhammadiaan. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.